Aku nggak mengatakan yang berumur karena kedewasaan itu tidak diukur oleh umur. Untuk masuk ke dalam surganya Allah bukanlah pernikahan. Karena menikah itu bukan hanya sesuatu hal yang indah-indah, tapi ada banyak ujian, tantangan, rintangan di dalamnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, welcome back to my YouTube channel. Jadi FY ini teman-teman, sejak bulan Juli lalu banyak banget teman-teman aku yang menikah. Dan banyak banget juga nih dari teman-teman yang request agar aku tuh membahas pernikahan di video aku. Olehnya itu, sebelum aku membahas lebih lanjut tentang pernikahan, di video kali ini aku akan membahas 4 hal yang dialami wanita ketika temannya menikah. Apakah itu? Yang pertama, berpikir, aku kapan ya? Hayo ngaku, pernah kan mikir kayak gitu? Jadi gini teman-teman, sebelum orang lain bertanya, kapan kamu nikah? Kapan kamu nyusul? Sebenarnya sebagian dari wanita itu udah memikirkan hal tersebut terlebih dahulu. Akan tetapi ya banyak di antara wanita yang malu untuk mengakui hal tersebut. Gimana ya, karena memang tabiat seorang wanita itu kan pemalu ya. Jadi itu normal banget. Oke, next. Penasaran kira-kira jodohku nanti siapa ya? Nah, jadi itu adalah sesuatu hal yang normal banget teman-teman. Ketika teman kita nikah, terus kita mulai berpikir, ih dia udah nikah, dapatnya si ini, si B, yang Masya Allah hafalan Al-Qurannya, Masya Allah bacaan Al-Qurannya. Kira-kira nanti aku nikahnya sama siapa ya? Jodoh aku nanti seperti apa ya? Kira-kira aku layak gak sih mendapatkan yang terbaik? Pertanyaan-pertanyaan itu adalah pertanyaan yang normal banget teman-teman. Tapi semua kembali kepada kita. Apakah kita layak untuk mendapatkan pasangan yang terbaik? Kembali ke kita. Ketika kita memantaskan diri menjadi pribadi yang lebih baik, maka janji Allah dalam Al-Quran surah An-Nur ayat 26, laki-laki yang baik hanya untuk perempuan yang baik-baik, dan perempuan yang baik-baik hanya untuk laki-laki yang baik-baik. Itu adalah sesuatu hal yang pasti. Jadi ya, ketika kamu bertanya siapa jodohmu, ya udah pantaskan diri, menjadilah pribadi yang lebih baik dari diri kamu sebelumnya. Oke, next, harapan atau ekspektasi tentang jodoh yang sangat-sangat tinggi banget. Mungkin kamu melihat pasangan Dinda Hao dan Rembayang yang sangat banget, terus kamu membayangkan akan mendapatkan pasangan yang seperti itu juga. Salah nggak sih ketika kita memiliki ekspektasi seperti itu? Salah nggak salah sih. Jadi gini, ketika kita memiliki ekspektasi pasangan hidup yang seperti itu, ya berarti kamu harus siap-siap dengan yang namanya kecewa. Karena terkadang yang hadir tidak sesuai dengan apa yang kita impikan. Karena ketika kita telah menikah, banyak banget ujian yang harus kita lalui. Apa yang kamu lihat di depan kamera, bermesraan lah, jalan-jalan berdua lah, itu belum tentu bisa kamu lalui. Misal nih, Rembayang dan Dinda Hao itu bisa jalan-jalan berdua. Ya memang wajar karena mereka memiliki profesi yang sama. Tapi kalau misalnya kamu kerjanya guru atau bahkan ibu rumah tangga tulen, terus bermimpi bisa jalan-jalan terus dengan suami yang terikat kontrak kerja dan sulit untuk keluar rumah, bubar deh tuh ekspektasi. Jadi gimana ya, udah ekspektasi ya sewajar-wajarnya aja. Dan kalau perlu sih fokus aja deh berbenah diri, nggak usah mikir-mikirin kira-kira jodohku bakalan seperti apa, nanti bakalan kayak gimana dan lain sebagainya. Nggak usah mikirin itu karena banyak hal yang masih perlu kamu pelajari. Nah, yang terakhir adalah sabar dan nyadar kalau jodoh pasti bertemu. Dan ini tuh sebetulnya tingkatan yang paling baik banget. Biasanya dialami oleh wanita-wanita yang benar-benar udah dewasa. Aku nggak mengatakan yang berumur karena kedewasaan itu tidak diukur oleh umur.
Jadi sabar dan menyadari bahwa jodoh pasti bertemu adalah sesuatu hal yang benar-benar bisa menenangkan jiwa. Karena dengan memikirkan hal tersebut, kita tuh menjadi sadar bahwa sebenarnya kita itu hidup di dunia ini cuman sementara aja. Dan mengenai perkara jodoh itu sesuatu hal yang gimana ya? Memang benar-benar kita inginkan, tetapi bukan menjadi sesuatu titik goal yang kayak wajib banget kita capai. Karena untuk meraih ridho Allah itu banyak banget caranya, dan pernikahan adalah salah satu cara kita untuk meraih ridho Allah. Dan satu hal lagi nih yang perlu teman-teman catat, bahwa tiket untuk masuk ke dalam surganya Allah bukanlah pernikahan. Jadi ketika kita meninggal, malaikat tuh nggak nanya kamu udah nikah belum, kamu udah punya anak belum, tapi yang ditanyakan adalah man rabbuka, siapa Tuhanmu, siapa nabimu, apa kitabmu, dan pertanyaan-pertanyaan yang lain yang berkaitan dengan akidah kita. Setelah itu baru deh ditanyakan perkara-perkara yang lain. Olehnya itu aku pengen bilang kepada teman-teman semua, perkara jodoh udah deh santai aja, karena banyak hal yang masih perlu teman-teman persiapkan sebelum menikah. Jadi betul ya teman-teman, sebelum menikah kita tuh harus mempersiapkan mental, mempersiapkan ilmu, mempersiapkan finansial dan lain sebagainya. Karena menikah itu bukan hanya sesuatu hal yang indah-indah, tapi ada banyak ujian, tantangan, rintangan di dalamnya. Apakah menikah itu indah? Ya, indah banget gitu. Tapi ketika kita tidak mampu melewati goncangan rumah tangga, ya udah, bukan sesuatu hal indah yang kita rasakan, tapi malah sebaliknya, pernikahan kita itu seperti neraka. Ya kali kan? Dan satu hal lagi nih, sebenarnya pertanyaan kapan nikah itu adalah pertanyaan yang sebenarnya hanya basa-basi doang. Olehnya itu aku berpesan kepada teman-teman semua, kalau bisa basa-basinya itu yang berbobot dikit napa gitu, daripada cuman menanyakan pertanyaan kapan nikah. Nilai positifnya apa? Kebanyakan negatifnya, karena orang akan berangan-angan tentang pernikahan yang indah, ekspektasi yang tinggi tentang pernikahan yang hanya ekspektasi doang, padahal realnya nggak seperti itu. Jadi daripada nanya kapan nikah, mending menanyakan hal-hal yang lain yang jauh lebih bermanfaat, yang bisa meningkatkan keimanan. Misalnya nih, pertanyaan, kapan kamu meninggal? Kamu akan meninggal dengan cara seperti apa? Ya, pertanyaan kayak gitu, karena ketika kita ditanya kapan kamu meninggal, kira-kira kamu meninggal dengan kondisi seperti apa, itu tuh benar-benar bisa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah.